Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah sobat, di sini saya sedang membuka-buka buku karena kemarin itu saya menemukan sebuah pusaka yang mana untuk di pamornya ini agak sedikit rancu, atau saya agak bingung kira-kira ini masuknya di pamor apa. Nah bentuknya seperti ini. Jadi dia bulatannya kecil. Nah ini pun juga sama, bentuknya kayak gini. Nah kalau di keterangan buku pamor ini sobat, ini adalah pamornya pamor kul buntet. Sedangkan kalau untuk yang ini pamornya adalah pamor lintang mas, atau di sini tertulisnya lintas mas seperti ini. Nah pamor lintas mas atau lintang mas ini cocok dipakai oleh orang yang berdagang perhiasan atau pakaian wanita, konon dalam tuanya seperti itu. Nah sedangkan kalau untuk di pamor kul buntet ini lebih kepada apa ya, sarana untuk tolak balak. Nah hanya punya nilai rezeki, dan ini apa ya, bisa dikatakan salah satu dari jenis pamor yang banyak sekali kita temui di dunia tosan aji, pamor kul buntet ini, dan juga banyak juga disukai oleh para pecinta tosan aji. Nah di sini saya akan menunjukkan kepada Anda, kemarin itu saya mendapatkan 4 buah pusaka sobat. Nah yang satu adalah dia pesi kurung. Nah lalu dia juga berbentuk keris. Nah ini yang kedua, dia berbentuk keris. Lalu yang ketiga adalah pedang. Nah ini seperti ini. Mungkin nanti untuk yang pedang akan saya review di video berikutnya sobat. Untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari dua dulu. Nah dua dulu, yaitu pesi kurung dan juga di kerisnya ini. Nah nanti akan saya tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusakanya. Tapi sebelum itu saya akan memakai dulu cincin antikan saya sobat. Mungkin di antara sobat ini ada yang juga suka dengan cincin antikan seperti ini. Nah, mungkin nanti bisa menghubungi saya di nomor WA saya. Kalau Anda melihat di sini sobat, untuk yang cincin ini dia semacam kayak stempel ya. Jadi semacam kayak sandi tertentu, mungkin seperti itu di bagian ininya. Nah, di bagian atasnya ini. Nah, ini bagus ini untuk di cincinnya. Saya yakin ini untuk di cincinnya adalah cincin yang agak langka ini keberadaannya. Lalu yang kedua, nah seperti ini. Ini berbentuk seperti kayak ular melingkar dan ada mahkotanya di bagian kepalanya. Ini luar biasa banget ini. Oke, akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini adalah dua buah yang saya dapatkan, dua buah pusaka yang saya dapatkan. Yang pertama, saya ingin mengajak Anda untuk melihat dulu di pesi kurung. Nah kemarin itu saya mendapatkan pesi kurung tetapi langsung sudah termahar. Nah ini saya mendapatkan kembali sobat. Mungkin di antara sobat kapan hari yang ada yang sedang mencari atau tidak kebagian pesi kurung, nah mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah solusinya sobat. Nah ini kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pesinya yang terjebak atau yang putus terjebak di dalam dadarnya ini agak panjang, mungkin sekitar kalau kita rata-rata untuk panjang pesi itu 7 cm, mungkin ini bisa 5 cm, 4 sampai 5 ini mungkin yang terjebak di dadarnya ini sobat. Nah ini dinamakan pesi kurung, dan pesi kurung ini di galeri saya ini banyak sekali yang mencari sobat, atau banyak sekali yang memahari. Nah ini saya mendapatkan kembali. Mungkin di antara sobat monggo, jika di antara Anda ada yang membutuhkan pesi kurung, kalau Anda ingin melihat seperti apa sih daya tuah pesi kurung itu, Anda bisa mencarinya di video saya tentang daya tuah dari pesi kurung. Atau mungkin sekitar seminggu yang lalu itu saya membukakan sebuah artikel di majalah tentang kegunaan dari pesi kurung. Silakan Anda cari di video saya sobat. Nah ini adalah pusaka yang pertama, yaitu pesi kurung. Lalu kita akan melihat untuk yang kedua, yaitu dia kalau nggak salah untuk di pusakanya ini dapurnya adalah dapur sempaner sobat. Nah ini kemarin saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya. Dia memakai pendok bunton. Ini untuk di bahannya kemungkinan ini bahan mamas ini mungkin ya. Nah ini seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah ini kalau saya melihat sobat, saya sempat agak bingung kira-kira mengklasifikasikan dari pamornya ini kira-kira pamor apa. Kalau Anda melihat untuk di bagian atasnya ini, dia untuk di apa ya, pamornya kayaknya memang nggak ada. Hanya saja untuk di belahnya ini dia masir malelo, jadi kerip-kerip kayak gini. Mungkin oleh teman saya ini cuma diputih saja, tidak diwarangi. Jadi mungkin untuk menampilkan ini loh, untuk menampilkan dari pamornya ini pamornya kalau Anda melihat di sini sobat, dia alurnya seperti kayak obat nyamuk, tetapi dia kecil di bagian sor-soran. Sedangkan yang saya ketahui biasanya
Kalau alurnya kecil, maaf, kalau alurnya seperti obat nyamuk itu dia agak besar seperti ini. Itu kalau untuk saya adalah pamornya pamor kul buntet. Tetapi kalau dia kecil seperti ini, apakah juga sama disebut kul buntet ataukah yang lainnya, ataukah lintang mas? Di sini nanti saya ingin mengajak Anda untuk berdiskusi bersama-sama sobat. Nah, mungkin di antara sobat pun juga ada yang lebih paham. Oh mas, kalau untuk yang itu masih tetap masuknya di kul buntet, atau juga ada yang punya pandangan lain. Oh mas, kalau yang seperti itu karena kecil dia masuknya di lintang mas. Nah, monggo kita akan berdiskusi bersama-sama sobat di video ini. Sebagai bahan pembanding ini nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Ini adalah salah satu dari kemarin saya mendapatkan pusaka dapurnya dapur Kebulajer. Nah, coba kita akan melihat. Nah, untuk di pamornya dia ini membulat. Nah, seperti kayak alur dari obat nyamuk, tetapi dia agak besar. Nah, yang lebih besar lagi ada sobat. Nah, seperti ini. Tetapi ini bisa dikatakan agak tengan, jadi tidak kecil dan juga tidak besar. Ini pertengahan. Nah, kalau keris itu mungkin patrem gitu ya. Ini pamornya ini bentuknya patrem. Nah, kalau untuk yang ini, sebenarnya kalau kita melihatnya ini bisa dikatakan sama ya. Jadi alurnya itu sama, tetapi dia berbeda ukuran. Ukurannya kecil. Nah, ukurannya cuma segini. Nah, itulah kenapa saya itu bingung. Kalau yang kecil ini apakah tetap masuk di pamor kul buntet, apakah masuk di pamor lintang mas? Coba kita akan melihat di buku pamor sobat. Nah, kebetulan ini saya ini tadi membuka-buka buku. Ini kira-kira diklasifikasikan masuk di pamor apa kira-kira ya. Nah, ini adalah pamor kul buntet. Mirip pamor batu lapak, bedanya pusarannya hanya satu dan alurnya melingkar dan secara keseluruhan lebih bulat dibandingkan pamor batu lapak. Tuahnya hampir sama dengan batu lapak, tetapi kul buntet ini punya nilai rezeki. Selain menghindarkan dari bahaya atau semacam tolak balak gitu, juga menghalangi usaha penipuan, dan umumnya pamor ini baik untuk semua orang. Nah, bentuknya seperti ini sama-sama berada di sorsoran. Nah, bentuknya kalau untuk yang ini dia alurnya melingkar seperti kayak obat nyamuk. Nah, coba kita akan melihat untuk di pamor ini lintang mas. Nah, pamor lintang mas, atau kalau di sini ditulisnya adalah lintas mas. Mana tadi ya? Nah, ini kalau Anda melihat di sini sobat, untuk di pamornya ini. Nah, kalau untuk yang ini dia pusar bumi, tetapi untuk yang di bawahnya ini adalah lintas mas atau lintang mas ini. Nah, saya rancunya di sini sobat. Letaknya di bagian tengah sorsoran, paling sedikit jumlah pusaran-pusarannya ada 5 buah, baik untuk berdagang terutama perhiasan. Nah, pamor ini pemilik dan tuahnya hanya bisa dirasakan oleh orang yang cocok saja. Nah, kalau di sini ini adalah pamornya pamor lintang mas, sedangkan yang ini tadi pamornya adalah kul buntet. Nah, kalau Anda melihat ini dari pamor yang ada di buku, keterangan di buku pamor ini, kira-kira lebih condong ke pamor apa sobat? Apakah tetap pamor kul buntet hanya saja untuk diukurnya kecil, ataukah ini memang pamor lintang mas? Kalau menurut Anda, monggo di antara sobat, saya ingin mengajak diskusi. Siapa tahu apa ya, ini saya kan agak rancu, agak bingung ini tadi kira-kira, karena gini, karena sebagian besar yang saya ketahui untuk di pamor kul buntet sobat itu biasanya itu besar-besar. Nah, salah satunya seperti ini, karena yang ini pun juga ada lagi yang lebih besar sobat. Nah, itu kul buntet. Nah, ini untuk di apa ya, motifnya seperti kayak kul buntet tapi ukurannya kecil sobat. Nah, ukurannya kecil seperti kayak pamor lintang mas. Nah, itulah tadi yang saya bikin bingung. Wah, ini kira-kira masuknya di pamor apa ini ya. Nah, daripada bingung, saya ingin mengajak penonton saya untuk berdiskusi kira-kira gitu. Kira-kira ini tetap masuk di pamor kul buntet, apakah pamor lintang mas? Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini pusakanya masih tergolong utuh ini kalau menurut saya sobat. Ini nanti untuk di warangkanya mungkin akan saya ganti. Nah, untuk di warangka mungkin akan saya ganti nih, karena kok kayaknya kurang apa ya, kurang menarik kalau menurut saya. Ini kemarin saya ada warangka yang ternyata tidak terpakai. Ini warangkanya bagus, Berangga Jogja. Ini mungkin nanti ini yang akan saya buat sebagai warangka dari keris ini sobat. Ini dapurnya dapur sempaner. Sempaner pamornya adalah pamor kul buntet atau lintang mas ini kira-kira ini ya. Nah, sekali lagi saya ingin mengajak Anda untuk berdiskusi. Monggo di antara sobat
mungkin ada yang lebih paham dan juga lebih tahu kira-kira ini masuk di pamor apa, silakan Anda tulis di kolom komentar sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama. Mungkin di antara para penonton saya pun juga ada yang masih pemula, jadi masih juga pengen belajar dan juga pengen tahu kira-kira ini masuknya di pamor apa. Nah, ini bentuknya seperti kol buntet tetapi dia kecil. Nah, padahal kebanyakan sobat yang saya ketahui untuk di kol buntet itu dia besar, ada yang sampai segini. Karena saya pun juga punya. Nah, seperti di contohnya ini tadi, ini kan dia besar untuk di pamornya. Nah, sedangkan untuk di pamor ini dia itu kecil seperti kayak pamor lintang mas. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang jawane. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.